Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Setiap kita pernah berpikir nggak ya, apakah ada bedanya antara hikmat dan pengetahuan? Atau kita berpikir bahwa ketika kita mendapat pengetahuan, itu berarti kita punya hikmat. Sebenarnya, hikmat dan pengetahuan itu sangat berbeda. Sebab pengetahuan bisa kita dapat karena kita suka membaca. Kita yang sekarang ada bantuan Google, segala sesuatu selalu kita tanya sama Mbak Google gitu ya. Kalau kita searching segala sesuatu ada jawabannya. Ada dari setiap pertanyaan kita tuh sepertinya kita selalu menemukan jawabannya. Itu pengetahuan. Mungkin kita juga bisa dapat dari sekolah, dari pendidikan, itu pengetahuan. Tetapi hikmat hanya kita peroleh ketika kita takut akan Tuhan. Amsal 9 ayat 10 berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi kalau kita berkata bahwa saya penuh hikmat karena saya memiliki pengetahuan, itu salah. Sebab Raja Salomo memperoleh pengetahuan dari apa yang dia lakukan sehari-hari. Dia memperoleh pengetahuan mungkin dari didikan yang dilakukan oleh ayahnya, ibunya, dia punya pengetahuan. Tapi ketika Tuhan bertanya kepadanya, apakah engkau meminta kekayaan atau hikmat? Dia meminta hikmat. Sebab Salomo tahu hikmat dan pengetahuan itu berbeda. Hikmat itu kita dapat dari surga. Ada banyak orang sekarang yang menulis quotes, kata-kata bijak begitu, merasa bahwa dia adalah orang yang berhikmat atau orang bijaksana. Tetapi kita lihat, kalau kata-katanya memberikan pengaruh atau dampak yang luar biasa kepada setiap orang yang mendengarnya, pasti itu dia dapatkan dari hubungannya yang dekat dengan Tuhan. Buktikan saja, karena jelas firman Tuhan berkata, permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Kalau seseorang mengenal dengan benar siapa Tuhannya, mengenal dengan benar pribadi Tuhan yang dia sembah, pasti kata-katanya adalah kata-kata yang penuh dengan pengertian dan hikmat Tuhan. Karena kalau dia mengenal, pasti dia hidup takut Tuhan. Dia mengenal pribadi Tuhan, maka dia hidup takut Tuhan. Takut di sini bukan berarti dalam hal kita ketakutan, tetapi hormat, menghargai keberadaan Tuhan di dalam hidupnya. Itulah sebabnya dia akan menjadi orang yang berhikmat dan penuh dengan pengertian. Pasti kata-kata yang diucapkannya akan selaras dengan perilakunya. Dan kata-kata itulah yang akan memberikan dampak bagi orang-orang di sekitarnya. Kita tahu bahwa hikmat Salomo itu diberikan oleh Tuhan. Sebab dari awal dia meminta, ya. Dan ternyata pada prakteknya hikmat itu bukan hanya untuk berkata saja, tapi juga untuk mendengarkan. Salomo bisa memecahkan kasus-kasus yang sulit karena dia mendengarkan. Jadi dari mendengar, mengamati setiap keadaan, kita beroleh hikmat. Kita tahu saat itu Tuhan sedang mengajar kita. Saat itu Tuhan sedang memberikan pengalaman berharga kepada kita. Jadi itu beda hikmat dan pengetahuan. Sebab ada banyak orang yang gelarnya tinggi, ya, menempuh pendidikan mungkin sampai tingkat yang tertinggi, belum tentu dia berhikmat. Mungkin dia cerdas, tapi kecerdasan tidak sama dengan kebijaksanaan.
Mungkin dia pintar, pandai, berpengetahuan, tetapi kepandaian tidak sama dengan hikmat Tuhan. Jadi sekali lagi, kita harus bisa membedakan mana pengetahuan, mana hikmat. Karena pengetahuan bisa kita dapatkan melalui pendidikan, bacaan-bacaan, dan pengetahuan-pengetahuan dunia yang kita gali. Tetapi hikmat hanya bisa kita dapat ketika kita hidup takut akan Tuhan. Dan pengertian bisa kita dapat ketika kita mengenal Allah yang Maha Kudus dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.